Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aryagian, nomor absen 1737000014 dari kelas Teknik Industri Malam A. Pada PowerPoint kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Slide kedua, pendahuluan. Permintaan terhadap barang atau jasa adalah awal dari semua kegiatan supply chain. Kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk, dan pembelian material semua mengikuti permintaan yang datang dari pelanggan. Pada perusahaan Make to Stock atau MTS, kegiatan produksi, pembelian material, dan pengiriman produk ke tempat penjualan dilakukan sebelum perusahaan tahu berapa produk akan terjual. Selanjutnya, pada sistem produksi make to order atau MTO, beberapa aktivitas seperti perakitan akhir dan pembuatan komponen memang bisa ditunda sampai ada permintaan definitif. Namun tetap sebagian aktivitas seperti penyediaan bahan baku dan kapasitas dilakukan atas dasar perkiraan atau ramalan. Slide ketiga, peramalan permintaan vs pengelolaan permintaan. Peramalan permintaan adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu juga. Atau dengan kata lain, ramalan dibagi menjadi tiga, yaitu dimensi waktu, dimensi produk, dimensi wilayah. Ramalan yang tidak akurat dapat menimbulkan permasalahan dalam supply chain. Selanjutnya, pada gambar di bawah ini mengilustrasikan bahwa ramalan bisa dibuat pada hierarki yang berbeda. Bisa diamati pada gambar ini. Selanjutnya, penjelasan gambar. Pada gambar tersebut, tiap produk dibuat ramalannya untuk tiap subwilayah penawaran dengan satuan periode mingguan selama 3 bulan. Maka akan ada sebanyak 950 angka ramalan. Selanjutnya, angka ini diperlukan untuk mengetahui berapa masing-masing produk yang dapat dipasok di masing-masing wilayah. Dan dalam kondisi keperluan lain, angka-angka tersebut perlu diagregatkan. Sebagai contoh, untuk keperluan pengiriman dari pabrik ke wilayah pemasaran X, yang diperlukan adalah total kebutuhan masing-masing produk setiap minggunya. Dan untuk keseluruhan wilayah pemasaran X. Jadi dalam hal ini diagregasikan adalah kebutuhan subwilayah X1, X2, X3, dan X4. Jadi yang diperlukan pabrik adalah jumlah kebutuhan masing-masing produk untuk semua wilayah per minggunya. Instrumen untuk mengelola permintaan. Ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh supply chain untuk mempengaruhi pola permintaan, yaitu antara lain yang pertama promosi, yang kedua pricing, yang ketiga self management, dan yang keempat deal struktur. Perbandingan keuntungan tingkat persediaan dan kekurangan. Dari contoh 3 skenario di bawah, secara umum bisa dikatakan bahwa dua cara promosi yang berbeda akan mengakibatkan variabilitas permintaan yang berbeda secara signifikan juga. Bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya penjelasan gambar. Promosi pada bulan-bulan di mana permintaan rendah akan membuat pola permintaan menjadi lebih halus. Sedangkan promosi pada bulan yang permintaannya memang tinggi akan membuat pola permintaan semakin fluktuatif. Variabilitas permintaan tersebut bisa diukur dari koefisien variansi atau CV, seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas, di mana semakin besar nilai CV, berarti semakin fluktuatif permintaannya. Pada kolom CV terlihat bahwa perbedaan nilai CV tersebut pada akhirnya besar pengaruhnya terhadap jumlah persediaan yang disimpan oleh perusahaan selama 6 bulan, serta keuntungan yang diperoleh. Semakin tinggi CV, jumlah persediaan yang disimpan juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi CV, keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin rendah.
Dari segi kekurangan, hubungan tersebut tidak terlalu kuat, namun bisa dilihat bahwa promosi pada bulan April membuat terjadi stock out yang jauh lebih besar dibandingkan dengan promosi pada bulan Januari. Artinya, fluktuasi permintaan juga punya andil terhadap besarnya kekurangan persediaan yang dialami oleh perusahaan. Ringkasan dari materi kali ini yaitu perusahaan sebaiknya tidak hanya pasif meramalkan permintaan, tetapi juga secara proaktif mengelola permintaan supaya pola permintaan yang terjadi lebih mudah dipenuhi dan menimbulkan biaya-biaya yang lebih rendah. Ada beberapa cara atau instrumen yang bisa digunakan untuk mengelola permintaan, yaitu promosi, potongan harga, term pembayaran, dan sebagainya. Perbedaan cara melakukan promosi atau bentuk demand management bisa membuat permintaan lebih stabil atau juga sebaliknya. Terima kasih. Demikian PowerPoint yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.